Salam sejahtera jemaat sekalian. Saya ingin menyapa saudara dimanapun saudara berada. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara memikirkan, menggumulkan satu teks firman Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor 27. Sebelumnya saudaraku, mari kita berdoa. Setelah itu kita akan membaca teks Alkitab dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu sehingga melalui kesempatan ini kami sungguh boleh diajar oleh Tuhan oleh firman-Mu. Dimanapun kami menikmati akan siaran ini, dimanapun kami boleh membaca firman-Mu, kiranya oleh anugerah-Mu saja Tuhan, kami boleh mendapatkan firman dari-Mu sendiri. Berbicaralah Tuhan pada setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama membaca, saudaraku, Mazmur nomor 27 yang saya bacakan kepada saudara demikian. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini: diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudaraku, Mazmur yang tadi kita sama-sama baca ditulis oleh Daud di dalam konteks Daud ketika itu sedang dikejar-kejar oleh Absalom yang adalah anaknya sendiri. Dan Absalom ketika itu dia berusaha melakukan kudeta kepada ayahnya. Upaya yang dilakukan Absalom adalah sangat serius. Dia mau sungguh menangkap akan Daud, yang jelas adalah ayahnya, dan Daud berhadapan dengan resiko
kematian. Kalau kita baca di dalam teks ini tadi, saudara, maka di ayat 1-3 di sana Daud mengungkapkan ada penjahat-penjahat yang menyerangnya. Ada tentara yang berkemah mengepungnya. Ada peperangan yang melawannya. Secara real, Daud berhadapan dengan sebuah ancaman yang dapat menyebabkan dia menghadapi kematian. Tapi bukan hanya dia, orang-orang yang bersamanya. Kita baca di dalam kitab sejarah, maka waktu Absalom melakukan kudeta, Daud melarikan diri bersama dengan istrinya dan ada anak buahnya. Daud dan orang-orang di sekitarnya menghadapi resiko yang begitu jelas, ancaman yang nyata, yang tentu membuat gelisah, yang tentu membuat takut. Dan di dalam hari-hari kita ini, maka saya rasa akan bisa lebih mudah bagi kita untuk masuk ke dalam Mazmur ini dengan perasaan khawatir yang sama, perasaan takut yang sama, perasaan gelisah yang serupa dialami Daud. Kita tidak berhadapan dengan musuh, tapi berhadapan dengan pandemi yang semakin nyata. Tidak ada tentara mengepung kita, tapi situasi ekonomi semakin menggelisahkan. Sehingga saudara, apa yang dapat kita renungkan dari Mazmur ini, yaitu mengenai bagaimana Daud menyikapi perasaan khawatir, masalah yang nyata dalam hidupnya ini, kiranya boleh menjadi bekal bagi kita di dalam menjalani situasi yang memang tidak mudah ini. Saudara, ada 3 poin yang saya ingin ajak saudara untuk renungkan. Poin yang pertama itu tampak dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di mana di sini saudara, Daud, walaupun musuh itu nyata, dia katakan di ayat yang pertama di dalam teks bahasa Indonesia, kepada siapakah aku harus takut? Daud tidak takut. Dia katakan, terhadap siapa aku harus gemetar? Bahkan saudaraku, Daud ini dengan jelas katakan, tidak takut hatiku walaupun ada yang mengepung. Luar biasa. Daud confident mengucapkan akan kalimat-kalimat ini. Keyakinan dari diri Daud beralaskan pada pengenalannya akan Tuhan, yang adalah terang dalam hidupnya, yang adalah benteng hidupnya. Daud dari sejak dia muda, dia sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhannya. Maka saya ingat pada waktu Daud akan berhadapan dengan Goliat, Daud menemui Saul. Lalu Daud berkata, Allah yang melepaskan aku dari beruang dan singa sewaktu aku menggembalakan domba-domba ayahku, Allah yang sama akan melepaskan aku dari pasukan tidak bersunat ini. Maka Daud pun menang terhadap Goliat. Daud tahu saudara, bahwa dari peristiwa yang tampaknya sederhana, peristiwa sehari-hari, dia sedang menggembalakan domba, lalu ada beruang, ada singa, dan dia dapat lepas dari ancaman itu. Domba-dombanya tidak sampai diterkam oleh beruang ataupun singa. Itu karena Allah menjaganya. Pengalaman itu membuat Daud yakin Allah yang sama akan menolong dia ketika akan berhadapan dengan Goliat. Dan bertahun-tahun kemudian, Daud pun yakin Allah yang sama akan menolongnya mengatasi pasukan Absalom yang sedang mengepung dirinya. Poin pertama yang kita pelajari dari
sikap Daud ini adalah mengingat dengan pasti akan karya Tuhan di dalam hidup selama ini, baik dari peristiwa yang tampaknya sederhana sampai kepada peristiwa yang mungkin sepertinya lebih besar, tetapi itu semua memperlihatkan Allah menolong kita. Sebagai contoh sederhana, mungkin ketika kita sedang berjalan, dompet kita terjatuh, lalu ada orang yang kemudian mengambilkan dompet itu dan memberikannya kepada kita. Kita sebetulnya bisa melihat dari perspektif iman bahwa itu adalah Tuhan yang sedang menolong diriku. Atau ketika kita punya pengalaman lain yang mungkin lebih besar, menghadapi krisis pada waktu tahun 98, tahun 2008, menghadapi ancaman ketika situasi politik tidak stabil, tetapi Tuhan menolong kita melalui semua itu. Maka saudara, gunakan pengalaman-pengalaman iman itu menjadi dasar bagi kita untuk kemudian menyadari Allah yang sama akan menolong menyertai saudara dan saya di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Yakin pada pertolongan Tuhan. Tuhan yang sama di masa lalu adalah Tuhan yang sama saat ini, adalah Tuhan yang sama untuk hari esok dan seterusnya. Poin kedua adalah dari ayat keempat sampai ayat keenam, di mana dalam konteksnya di sini Daud katakan dia ingin berdiam di rumah Tuhan, menandakan konteks berdoa dari Daud. Daud yang sedang melarikan diri tidak ada di dalam rumah Tuhan di Yerusalem. Tetapi Daud tahu bahwa ketika dia menghampiri Tuhan dalam ibadah, dalam doanya, maka dia akan disembunyikan oleh Tuhan. Dia akan diangkat oleh Tuhan sehingga bisa berdiri dengan tegak seperti seseorang berdiri di atas gunung batu. Maka Daud lebih confident lagi ketika menghadapi ancaman dari Absalom. Dia berkata, "Sekarang tegaklah kepalaku, bahkan aku akan memberikan korban dengan sorak-sorai. Aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan." Daud, saudara, semakin penuh kepercayaan diri, semakin penuh keyakinan menghadapi musuh-musuhnya. Ada sukacita waktu dia katakan, "Aku bernyanyi bagi Tuhan." Hal kedua di dalam kita menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, seperti Daud, saudara, mari kita lebih banyak berdoa, mencari Tuhan, bergumul bersama Tuhan, sehingga walaupun masalah belum selesai, tetapi lewat perjumpaan pribadi dengan Tuhan, melalui doa-doa kita, melalui perenungan firman, pergumulan pribadi dengan Tuhan, sukacita itu mulai memenuhi hati. Damai sejahtera yang tidak seperti diberikan dunia mulai memenuhi relung-relung jiwa kita. Maka kita lebih lagi merasa kuat meniti waktu demi waktu di tengah pandemi yang memang sedang terjadi saat ini. Mari saudara, tetap berdoa, bahkan lebih banyak berdoa, lebih banyak mencari Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong saudara sekalian. Poin ketiga, setelah sebelumnya Daud begitu percaya diri, mengatakan dia tidak takut, setelah dia berdoa, Daud lebih percaya diri lagi, bahkan dia bersukacita, dia bersorak-sorai. Tapi di ayat yang ke-7 ada yang berbeda.
Memang di dalam teks bahasa Indonesia di sini dikatakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Terjemahan ini melemahkan apa yang sebetulnya Daud ucapkan di dalam bahasa aslinya. Karena sebetulnya Daud itu mengungkapkan demikian. Hear me when I cry aloud. Jadi Daud di sini itu berseru dengan tangisan, tapi yang keras. Daud bukan cuma berseru, tapi dia berteriak dengan sedih kepada Tuhan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Ada yang berbeda dari Daud di sini, saudara. Dia tidak tampak percaya diri. Dia tidak tampak bersukacita, tetapi dia berseru dengan sedih, berteriak, kasihanilah aku dan jawablah. Kenapa? Kenapa Daud demikian? Saya hayati, saya renungkan. Ini terjadi karena setelah Daud selesai berdoa, selesai beribadah, setelah Daud berupaya mengingat kebaikan Tuhan selama ini, tetapi ternyata masalah belum juga selesai. Musuh semakin mendekat. Tuhan belum hentikan pergerakan pasukan Absalom. Dan hal yang sama mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Kita berdoa, bisnis belum juga pulih. Kita berdoa, orang yang kita kasihi tidak kunjung sembuh dari virus corona. Kita berdoa, sepertinya negara kita belum mampu mengendalikan akan pandemi ini. Maka di tengah ketakutan kita pun bisa mengalami apa yang saya sebut sebagai keterkiliran iman. Kasihanilah aku dan jawablah, masalah belum selesai Tuhan. Dan seperti Daud, saudara, ayat 8 dan 9 menandakan pergumulan dia secara pribadi dengan Tuhannya. Dia katakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Lalu Daud berkata, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Tetapi di ayat 9 bagian pertama Daud katakan, jangan sembunyikan wajah-Mu. Lalu Daud berkata, Engkaulah pertolonganku. Tetapi Daud juga bilang, jangan membuang aku, jangan meninggalkan aku. Kalau kita hayati di sini ada swing pergerakan dari Daud. Dia mencari wajah Tuhan, sesuai firman Tuhan, carilah wajahku. Wajah Tuhan dicari oleh Daud. Tetapi Daud lalu berkata, Tuhan jangan sembunyikan wajah-Mu, jangan menolak aku. Daud berseru dengan yakin, Engkau Tuhan pertolonganku. Tapi Daud juga berkata, Tuhan jangan buang aku, Tuhan jangan tinggalkan aku. Daud dan banyak orang percaya sepanjang perjalanan gereja hingga hari ini berhadapan dengan satu kondisi di mana Tuhan sepertinya diam, belum menjawab. Tuhan sepertinya menutup mulutnya dan belum membuka pintu keluar bagi kita. Bergumul dengan Tuhan yang sepertinya silent. Keterkiliran iman dialami Daud dan bisa terjadi pada banyak orang percaya hari-hari ini. Maka saudara, apabila ada anggota keluarga kita, teman kita, atau orang percaya siapa saja yang saudara dengar bertanya dan bergumul dan mengajukan pertanyaan yang sepertinya kok diajukan orang percaya pada masa-masa seperti ini,
Saudara jangan langsung menuding dia, menunjuk dia, kamu tidak beriman. Kamu tidak boleh begitu. Orang percaya harus tetap kuat. Faktanya, pahlawan iman seperti Daud mengalami keterkiliran iman. Jangan kita menuding orang lain. Kalau ada yang berkata demikian, berikan telinga kita untuk mendengarnya. Berikan hati kita untuk terbuka baginya. Kalau kita sendiri yang sampai pada situasi keterkiliran iman ini, satu segi kita tahu bahwa kita tidak sendiri, karena Daud pun demikian. Tetapi kita juga perlu berhati-hati. Jangan sampai terus lama-lama kita semakin goyah imannya, semakin ragu imannya, semakin tidak berdaya lagi. Saudara, Daud dengan kelemahannya, dengan posisi dia bergumul, saudara. Tetapi di ayat 10 Daud kemudian teringat tentang siapa Tuhan. Dia memakai akan pengenalannya tentang Tuhan. Dia berkata, walaupun ayah dan ibu meninggalkan aku, tetapi Tuhan tetap menyambut aku. Di dunia ini, bahkan orang tua bisa mengabaikan anaknya. Tapi Allah kita tidak pernah meninggalkan murid-murid Kristus. Tidak pernah. Allah yang setia akan tetap menyambut kita. Saudara, kalau ingat apa yang saya ungkapkan, atau saudara mengikuti ibadah bersama-sama kami di hari Rabu 1 April kemarin, saya ambil bagian dari firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja, pengalaman Raja Hizkia. Maka di sana saudara dikatakan oleh Hizkia, satu situasi seperti seorang ibu hendak melahirkan, tetapi tidak ada tenaga untuk melahirkan. Hizkia dalam situasi sangat tertekan, tidak ada energi lagi. Energi itu tinggal energi yang terakhir yang ada pada dirinya. Bayangkan seorang ibu yang akan melahirkan dan sudah sangat letih. Tetapi kekuatan yang terakhir yang ada pada diri sang ibu itu, dia tetap melakukan yang terbaik supaya anaknya lahir. Gunakan energi rohani kita, kekuatan diri kita yang mungkin saat ini sangat kecil, untuk kita bersikap seperti Hizkia, berlari kepada Tuhan. Kalau tidak bisa berlari, berjalan kepada Tuhan. Seperti Daud, tetap ingat akan Tuhan yang tidak pernah menyambutnya. Seperti Daud yang kemudian berkata di ayat ke-11, Tuhan, tunjukkan jalanmu kepadaku dan tuntun aku di jalan yang rata. Seberapa kecil pun energi kita, tetap mendekat kepada Tuhan. Dan indah sekali, Daud akhirnya sampai pada ayat 13, sebuah keyakinan yang indah. Daud berkata, aku percaya melihat kebaikan Tuhan di negeri orang yang hidup. Luar biasa. Dari mana keyakinan ini muncul? Tuhan memberikan anugerah kepadanya, sehingga Daud dapat sampai kepada keyakinan iman itu. Saudara, anugerah Tuhan selalu tersedia bagi kita untuk kita bisa kembali kuat dan tetap kuat, semakin kuat menghadapi semua tantangan ini.
Akan tetapi, kita bukanlah Daud. Tidak semua orang semampu Daud. Maka kembali saya mengajak saudara untuk kita menjalaninya bersama-sama. Sendirian kita lebih susah, bersama-sama kita lebih mampu. Saling mengingat, saling mendoakan, saling berbagi, saling membantu. Inilah saatnya kita mengekspresikan iman kita, dan inilah saatnya kita bertolong-tolongan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hati kita, saudara sekalian. Nantikanlah Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Jangan ragu, jangan segan untuk menyampaikan pergumulan saudara, dan izinkan kami menjadi rekan yang berjalan bersama saudara di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Tuhan memberkati.